bilang selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi, 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 semangat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Guru. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal Nah, untuk alamin. hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Ya baik, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Muhammad Irsyad, Hadir. Ditya Wahyu Pertiwi, Hadir, Bu. Nuraini. Hadir. Ya. Baik anak-anak, ada yang tahu pada hari ini kita belajar materi apa? Perkembangan Islam di Asia Tenggara, Bu. Iya betul, kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ya baik anak-anak, ada yang tahu perkembangan Islam di Asia Tenggara ini ada negara apa saja? Malaysia. Malaysia, apa Brunei saja lagi? Darussalam. Brunei, Thailand. Thailand, Filipina. Filipina, Vietnam. Vietnam, kemudian Singapura. Singapura dan yang terakhir Myanmar. Myanmar. Betul sekali anak-anak. Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Agama Islam berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara karena para saudagar berdakwah menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan tanpa melalui ekspansi kekuasaan atau penaklukan. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang berkembang secara perlahan dan damai. Mereka melaksanakan dakwah sambil berdagang, bersambung hubungan keluarga atau pernikahan, dan relasi damai lainnya. Berbagai teori jalur masuknya Islam ke kawasan ini, mulai dari teori Cina, Arab hingga Gujarat. Yang pertama ada Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang dari Arab. Yang kedua, Islam datang dari India. Dan yang ketiga, Islam datang dari Bengali. Kemudian yang kedua ada Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei ini mulai berkembang pesat sejak Syarif Ali ini diangkat menjadi sultan yang ketiga. Kemudian berkembang pesat sejak Malaka dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, jatuh ke tangan Portugis. Kemudian banyak ahli agama ini yang pindah ke Brunei. Dan yang ketiga ada Thailand. Islam masuk ke Thailand ini sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam ke Thailand ini dimulai sejak kerajaan Siam menguasai kerajaan Patani Raya. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia ini masuk ke Thailand pada abad ke-19. Kemudian yang keempat ada Filipina. Setelah Filipina ini merdeka pada tahun 1946, hubungan Muslim Filipina dengan negara Timur Tengah semakin kuat. Dengan kondisi ini, hubungan Muslim Filipina yang pada mulanya berorientasi pada Asia Tenggara menjadi semakin terbuka terhadap akses langsung Islam di Timur Tengah. Kemudian yang kelima ada Vietnam. Islam telah masuk atau sampai ke Vietnam ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar di masyarakat Cham. Perkembangan Islam di Vietnam saat ini pada tahun 2010 lalu merilis data jumlah penduduk Muslim di daerah tersebut sekitar 1.300 jiwa. Kemudian yang keenam ada Singapura. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab
Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat, kemudian tinggal dan menetap di Singapura, membantu Islam berkembang di daerah ini. Dan yang terakhir yaitu Myanmar. Islam sampai ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kala itu wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan yang mayoritas penduduknya itu Muslim dan bertetangga dengan Bengalia, merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas di wilayah Burmania dan lainnya. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ibu akan membagi dua kelompok, yang sebelah kanan itu kelompok 1 dan yang sebelah kiri itu kelompok 2. Kelompok 1 akan membahas tentang hikmah perkembangan Islam di Asia Tenggara, dan kelompok 2 akan membahas tentang alasan agama Islam mudah berkembang di Asia Tenggara. Ibu akan membagi lembar kerjanya ya. Baik anak-anak, Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Ya, Bu. Baik anak-anak, untuk kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok saja. Baik, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hikmah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu mengetahui perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, menambah wawasan keilmuan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang ketiga, mempertebal keyakinan dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, meneladani sikap yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam mendakwahkan Islam. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silahkan maju perwakilan saja. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan alasan agama Islam mudah berkembang di Asia Tenggara. Pertama, Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses yang damai. Yang kedua, para pendakwah menyebarkan agama Islam tanpa paksaan dan kekerasan. Kemudian yang ketiga, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang terakhir, Islam masuk ke Asia Tenggara bukan melalui ekspansi kekuasaan atau penaklukan, tetapi melalui perdagangan dan pernikahan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, baik anak-anak, diskusinya telah selesai. Dari kelompok 1 dan 2 sangat baik sekali. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum untuk pelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan. Agama Islam masuk ke Asia Tenggara ini dengan melalui perdagangan tanpa melalui kekuasaan atau penaklukan. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang ini berkembang secara perlahan dan damai. Hikmah dari perkembangan Islam di Asia Tenggara ini, kita bisa mengetahui perkembangan Islam di Asia Tenggara dan kita dapat menambah wawasan dan keilmuan tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik anak-anak, sebelum menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia Afrika. Baik anak-anak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.